Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menerima pembelajaran. Walaupun kita mengalami pembelajaran jarak jauh, tapi Bu Rere yakin anak-anak selalu memperhatikan atau melihat video yang dikirimkan oleh Bu Lucy dan Bu Rere. Bu Rere yakin anak-anak tetap semangat di dalam belajar. Kita belajar bersama dengan cara jarak jauh. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak jangan lupa siapkan buku cetak matematika. Kita akan belajar dengan materi pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kita perhatikan ya. Yuk. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2. Apa itu pangkat 2? Perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Pangkat 2 dinyatakan dalam bentuk P kuadrat sama dengan P dikali P. Nah, P kuadrat dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Sekarang coba anak-anak perhatikan contohnya ya. Contohnya 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6. Itu sama dengan 36. 5 pangkat 2 yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Bilangan 49, 36, dan 25 disebut sebagai bilangan kuadrat. Jadi yang harus anak-anak ingat, kalau pangkat 2 itu harus dikalikan dengan yang sama. Jadi misalnya kalau ada 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat, berarti 4 kuadrat atau pangkat 2 bukan berarti 4 dikali 2. Nah, ini adalah cara yang salah ya. Ini bukan seperti ini. Melainkan kalau 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4. Ya, yaitu berapa 4 kali 4? Hasilnya adalah 16. Nah, jadi seperti ini. Yang atas itu caranya salah ya. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi. Nah, yang harus anak-anak ingat itu adalah anak-anak harus hafal nih bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 10. Nah, mudah bukan? 1 pangkat 2, 1, dan seterusnya 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Nah, ini anak-anak harus hafalkan supaya lebih mudah ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat atau mencari informasi dari berbagai sumber. Itu kalau bisa anak-anak menghafalkan bilangan pangkat 2-nya itu 1 sampai 20. Jadi akan lebih mudah cepat ya. Kalau menghitung kan anak-anak butuh waktu. Tetapi kalau misalnya dihafalkan, anak-anak akan lebih cepat untuk mengetahui akar pangkat 2-nya. Ya. Ayo misalnya contoh lagi. Berapa kira-kira angkanya anak-anak? Misalnya 12 pangkat 2. Nah, berapa 12 pangkat 2? Berarti di sini tulisnya adalah 12 dikali 12. Ayo. Nah, siapa yang belum bisa atau belum mengetahui perkalian
perkalian antara misalnya puluhan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan satuan, atau ratusan dengan puluhan. Sekarang kita coba dulu ya. 12 dikali 12. Nah, ini anak-anak harus belajar. Kita akan belajar perkaliannya puluhan dengan puluhan. 2 dikali 2 adalah 4. 1 dikali 2 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. 1 dikali 1 adalah 1. Nah, bawahnya baru ditambah. Ini 4. 4. 1. Nah, jadi 12 pangkat 2 itu sama dengan 144 ya. Nah, berapa lagi angkanya? Pokoknya dan seterusnya ya, 13 pangkat 2, 15 pangkat 2. Nah, ngitungnya seperti ini. Sekarang anak-anak jangan lupa untuk yang bawah ini, kalau bisa anak-anak harus sudah hafal karena akan lebih mempermudah anak-anak di dalam belajar pangkat 2. Ya anak-anak, Bunda mau mengulang sedikit yang perkalian bersusun cara pendek aja ya, biar lebih mudah. Kita coba cara bersusun perkalian, cara bersusun pendek ya. Misalnya kita coba dulu antara puluhan 17 sama satuan. 17 dikali 8. Nah, mungkin ada beberapa anak-anak yang masih bingung di dalam perkalian bersusun. Nah, kita coba belajar bersama ya. 8 dikali 7, 7 dikali 8 yaitu 56. 1 kali 8, 8, 8 ditambah 5 berapa? 13 ya. Jadi 17 dikali 8 itu hasilnya 136 ya. Nah, ini adalah puluhan dengan satuan. Nah, yang tadi kita sudah coba juga tuh antara puluhan dengan puluhan. Sekarang kita coba kembali ya. Misalnya 28 dikali 28. 8 dikali 8 berapa anak-anak? 64. 2 dikali 8 berapa anak-anak? 2 kali 8 adalah 16. 16 ditambah 6 ya. 2 dikali 8 adalah 16. 16 ditambah 6. Berapa 16 ditambah 6? Ada hasilnya 22. Nah, sekarang ke bawahnya lagi. 8 dikali 2 berapa? 8 kali 2 adalah 16. Terus 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 1 yaitu 5. Sekarang kita jumlah. Ini 4. Ini 8. Dan ini adalah 7. Jadi 28 dikali 28 hasilnya adalah 784 ya. 28 dikali 28 hasilnya 784. Ini perkalian antara puluhan dengan puluhan. Coba kita sekarang coba yang ratusan. Misalnya 236 dikali, kita coba satuan sekarang ya. Dikali berapa nih anak-anak? Kita coba kali 5 ya. Coba kali 5. Nah, ini masih gampang nih. 6 dikali 5 itu 30 ya. 3 dikali 5 itu 15, 15 tambah 1, 15 tambah 3 yaitu hasilnya 18. Terus 2 dikali 5, 10, 10 ditambah 1 hasilnya 11. Jadi 236
dikali 5 itu hasilnya 1180. Nah, anak-anak, kalau misalnya perkaliannya itu di bawahnya masih satu angka seperti ini, dia akan pasti jadinya satu baris. Tapi kalau misalnya seperti ini, 28 dikali 28, dia harus berbentuk dua baris. Ya, itu jangan sampai lupa anak-anak ya. Jadi kita sudah mengetahui perkalian puluhan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan satuan. Sekarang kita coba lagi. Coba yang ratusan dengan puluhan. Misalnya berapa anak-anak nih? Anak-anak misalnya kita coba berapa? 300 misalnya 324 ya, dikali 13. Kita coba ya. 4 dikali 3 12. Di bawah. 2 dikali 3 6 tambah 1 7. Terus 3 dikali 3 yaitu 9. Ya. Terus 4 dikali 1 itu 4. 2 dikali 1 itu 2. Terus 3 dikali 1 3. Nah, udah dapat nih 2 baris, kita jumlahkan ya. 2 turun, 7 ditambah 4, 11, kita simpan 1, di sini 1, 9, 10, 12, simpan di sini 1, sini 2, ini adalah 4. Jadi 324 dikalikan 13, hasilnya adalah 4.212 ya. Nah, dari sini pasti Burere yakin anak-anak sudah mengerti. Oke, akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Ya anak-anak, sekarang kita mulai dengan akar pangkat 2. Kita cari tahu dulu akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Misalkan, P dikali P sama dengan R. Maka, akar kuadrat R sama dengan P. Jadi anak-anak harus ingat ya, kalau akar pangkat 2 itu merupakan kebalikan dari pangkat 2. Ya, jadi ini namanya berarti akar pangkat 2R ya. Dibacanya akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Ya, sekarang kita lihat contohnya seperti ini anak-anak. Nah, kalau tadi adalah pangkat 2, berarti kita mencari akar kuadratnya. Nah, kalau ini anak-anak sudah mengetahui akar kuadratnya. Jadi anak-anak yang dicari adalah pangkat 2-nya. Ya, misalnya seperti ini. Ini Bu Rere kasih tahu contohnya. Ini ada akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 324. Nah, ini ada 324. Ya, 324. Nah, ini nanti Bu Rere kasih contoh cara pengerjaannya. Cuma ini biasanya kita lihat dua angka di belakang ini biasanya kita pisahkan. Kita melihat 3-nya ini. Nah, 3 kalau anak-anak lihat dari sini, bilangan pangkat 2 mana yang lebih mendekati 3? Kan tidak mungkin kalau misalnya di 2, karena 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti kita tulis di sini. Nah, ini dikalikannya harus sama ya, tidak boleh 1 dikali 2. Tapi kalau misalnya 1 berarti di sini juga harus dikali 1. Ya. Berarti adalah pangkat 2 bilangan pangkat 2-nya adalah 1 pangkat 2. Berarti kita di sini tulis adalah 1 dikali 1. Berarti kita tulis di sini 1. Nah, kita kurangkan ke bawah. Ini 4 turun, 2 turun, dan ini 3 dikurang 1 hasilnya 2. Berarti di bawah adalah 224. Nah, ini anak-anak tinggal kalau sudah di sini ini dijumlahkan 1 ditambah 1, berarti taruh di sini jumlahnya 2. Nah, nanti di sini 2 dikali berapa supaya hasilnya 224. Nah, ini Bu Rere udah kasih contoh adalah
28 dikali 8 adalah hasilnya 224. Coba ya. Kita buktikan benar tidak kalau 28 dikali 8 itu adalah 224. Kita coba ya, 28 dikali 8. 8 kali 8, 64. 2 dikali 8, 16. 16 ditambah 6, itu hasilnya adalah 22. Nah, jadi 28 dikali 8 adalah 224 dan 0. Jadi di sini akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 324 itu adalah, ambilnya yang ini ya anak-anak ya, di yang angka di belakangnya. Berarti akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 324 adalah 18. Nah, seperti itu caranya. Sekarang kita akan lihat contoh selanjutnya. Misalnya anak-anak, berapa akar pangkat 2 dari berapa? Akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari berapa? Misalnya kita coba, bentar ya. Kita coba misalnya akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 256. Nah, 256. Kita penggal yang di sini, anak-anak. Nah, dua angka di belakang ini kita penggal. Jadi kita lihatnya adalah satu angka yang ini dulu. Ya, kalau kita lihat bilangan pangkat 2 di bawah ini, bilangan pangkat 2 mana yang mendekati angka 2 ini? Ya, tidak mungkin kan kalau 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 itu 4, itu sudah kelebihan dari 2. Berarti di sini adalah 1 dikali 1. Nah, ini dikalinya harus dengan angka yang sama ya, tidak boleh dengan angka yang berbeda. Berarti 1 dikali 1 adalah 1. Nah, ini kita kurangkan. Ya, sudah seperti ini. Sekarang kita turunkan. Ini 6. Ini 5. Dan ini adalah 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu 1 ditambah 1. Kita tulis di sini adalah 2. Nah, sekarang 2 dikali berapa ini? Supaya mendapatkan bilangan 156. Coba anak-anak dikali berapa? Misalnya berarti kita coba di sini kalau 22. 22 dikali 2. Hasilnya 156 bukan ya? Di sini 4. Di sini adalah 4 ya. Bukan, berarti berapa supaya hasilnya 156? Coba kita hitung lagi dengan 26. Coba 26 ya. Berarti harus dikalikan 6. Anak-anak harus ingat bahwa angka ini dikalikannya harus sama. Ya, 26 dikali 6. Sekarang berapa nih? 6 kali 6 adalah 36. Terus 2 dikali 6 berapa? 12. 12 ditambah 3 adalah 15. Nah, udah ketemu kan? Jadi, di sini adalah angkanya 6. Di sini juga 6. Nah, jadi 26 dikali 6 adalah 156. Sini 0. Oke, jadi akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 256 adalah, anak-anak harus ingat ambilnya adalah yang angka di belakangnya. Ya, adalah 16. Nah, mudah bukan? Sekarang kita ambil lagi contoh yang lain. Kira-kira anak-anak mau berapa nih? Ya anak-anak, sekarang boleh kasih contoh lagi ya. Misalnya
Kita kasih contoh lagi. Kalau misalnya di sekolah, pasti anak-anak sudah senang karena anak-anak bisa maju ke depan untuk mengerjakan di papan tulis ya. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya lagi. Misalnya ada akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 576. Ya, akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 576. Nah, ini kita penggal dua angka di belakang. Sekarang kita lihat. Untuk bilangan 5 ini yang mendekati yang mana dari bilangan pangkat 2-nya? Kalau misal 1 pangkat 2 kan dia masih jauh. Jadi, di sini yang mendekati adalah bilangan pangkat 2-nya adalah 2 dikali 2. Ya, anak-anak harus ingat bahwa harus mengalikan dengan angka yang sama. Berarti di sini adalah 4. Sekarang kita kurangi. Di sini 6, di sini 7, di sini 1. Jadi ada angka 176. Sekarang kita lihat 2 ditambah 2, kita turunkan adalah 4. Nah, kira-kira 4 dikali berapa? Nah, angka berapa nih? 4 dikali angka berapa yang hasilnya 176? Nah, coba anak-anak pikirkan dari rumah. Kalau Bu Rere sih, kata kunci dari Bu Rere misalnya ini adalah belakangnya 6. Berarti kita harus cari angka yang kira-kira kalau di belakangnya itu ada dapat angka 6. Ya. Nah, kita kali berapa? Nah, kita kalikan, coba kita kalikan 44. Berarti dikali 4 ya. Nah, 4 dikali 4 adalah 16. 4 dikali 4, 16 ditambah 1. Itu 17 ya. Nah, ketemu deh. Berarti di sini adalah 4. Sini juga adalah 4. Ya. Jadi di sini kita tulis deh 176. Jadi akar pangkat 2 dari 576 adalah, anak-anak harus ingat ambil angka yang di belakangnya. Jadi adalah 24. Nah, gimana? Mudah bukan matematika? Matematika itu adalah pelajaran yang paling menyenangkan dan pelajaran yang paling seru. Nah, anak-anak kalau dengar kata matematika tidak boleh atau jangan sampai ada pikiran kalau matematika itu adalah pelajaran yang sulit, karena jika kita sudah mendoktrin seperti itu maka pelajarannya akan sulit masuk atau akan sulit kita pahami. Tetapi kalau anak-anak sudah mendoktrin atau sudah terekam di dalam pikiran anak-anak bahwa matematika itu adalah pelajaran yang paling menyenangkan, maka anak-anak akan senang belajarnya dan akan cepat masuk di dalam pembelajaran. Bagaimana? Mau coba lagi? Kita coba lagi ya. Misalnya akar pangkat 2 dari berapa anak-anak kira-kira akar pangkat 2-nya? Kita coba akar pangkat 2 dari berapa ya? Misalnya berapa anak-anak? 729. Kita coba ya. Akar pangkat 2 dari 729. Nah, kita penggal lagi di sini. Kira-kira yang mendekati yang mana? Tetap ya, kita di sini masukkan 2 dikali 2. Miringnya ke atasnya apa? 2 kali 2, 4. Kita kurangkan, di sini berarti 9. Sini 2. Sini 3. Nah, ada 329 sekarang. Sini adalah 4. Dari mana 4? Dari 2 ditambah 2 kalau ke bawahnya ditambah. 4 dikali berapa? Supaya hasilnya adalah 329. Ya, sekarang kita coba 47 karena belakangnya 9 tuh. Kita coba 47 dikali 7 ya. 7 dikali 7 adalah 49.
4 dikali 7, 28. 28 ditambah 4, berapa? 32. Nah, ketemu deh. Jadi 47 dikali 7. Ini adalah 329. Nah, oke. 0. Jadi akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 729 adalah, kita ambil angka belakangnya ya, adalah 27. Nah, udah ketemu kan? Bagaimana? Bu Rere yakin pasti anak-anak sudah mengerti dan sudah bisa. Jangan lupa ya untuk tugasnya anak-anak kerjakan di buku PS Matematika. Buku cetak matematika tidak boleh dicoret atau tidak boleh dikerjakan di buku tersebut, karena buku tersebut adalah punya sekolah dan harus dikembalikan tahun depan. Nah, Bu Rere ada sumber atau referensi yang bisa anak-anak pelajari. Anak-anak bisa menghafal dari sini. Kalau bisa anak-anak bisa menghafal dari sini, ini hanya buat belajar saja ya. Jadi nanti kalau PS-nya anak-anak tetap menggunakan cara di dalam pengerjaannya. Oke, Bu Rere yakin pasti anak-anak sudah mengerti. Dan Bu Rere hanya berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar. Semoga kita cepat segera bertemu di sekolah dan bisa belajar bersama di dalam kelas. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Amin.